Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Pak Rianto akan membahas mengenai materi tentang seni lukis. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengidentifikasi prosedur dan konsep dalam berkarya seni lukis. Yang pertama adalah konsep tentang seni lukis atau pengertian seni lukis. Seni lukis adalah seni rupa dua dimensi yang menekankan pada sisi ekspresi oleh senimannya. Bisa dikatakan adalah fine art, ya, murni untuk ekspresi jiwa. Setelah kita ketahui tentang konsep dasar tentang seni lukis, kita akan berlanjut mengenai tema-tema seni lukis. Seni lukis memiliki beberapa tema, di antaranya satu, tema manusia dengan dirinya sendiri. Nah, ini mengisahkan atau mengandung maksud bahwa manusia atau seorang seniman melukis pada wajahnya sendiri atau dirinya sendiri. Pelukis yang terkenal dengan tema ini adalah Affandi. Banyak karya Affandi yang mengambil tema wajahnya sendiri atau dengan dirinya sendiri. Berikutnya, tema manusia dengan orang lain. Nah, tema ini dimaksudkan seorang pelukis melukis orang lain. Nah, pelukis yang sering mengambil tema ini seperti Basuki Abdullah. Basuki Abdullah sering melukis wajah-wajah seorang gadis atau juga seorang ningrat, ya. Contohnya adalah lukisan Nyi Roro Kidul. Itu merupakan karya tema manusia dengan orang lain. Selanjutnya, tema yang ketiga adalah tema manusia dengan alam benda. Yang dimaksud tema alam benda yaitu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, ini misalnya lukisannya buah-buahan, ya, itulah mengambil tema manusia alam benda dengan alam benda. Yang berikutnya adalah tema manusia dengan aktivitasnya. Nah, aktivitas di sini misalnya sebuah lukisan di pasar atau sebuah lukisan mengambil tema memanen padi. Tema selanjutnya adalah tema manusia dengan Tuhannya. Nah, contohnya adalah lukisan kaligrafi. Tema yang lain adalah tema manusia berhubungan dengan alam. Di sini misalnya seorang pelukis mengambil tema lukisan pemandangan alam. Nah, itu mengandung manusia berhubungan dengan alam. Misalnya lukisan pemandangan, lukisan sawah, dan apapun yang ada berkaitan dengan alam sekitar. Selanjutnya kita memasuki ke bahasan berikutnya adalah aliran seni lukis. Aliran seni lukis merupakan gaya atau paham yang ditekuni atau yang diikuti oleh seorang seniman. Misalnya gaya-gaya itu diantaranya gaya klasik, gaya realis, gaya naturalis, gaya ekspresionisme, gaya romantis, dan abstrak. Dan masih banyak lagi gaya-gaya yang lain. Nah, di antaranya adalah itu. Gaya klasik itu berkaitan dengan atau condong pada gaya pada saat Romawi kuno, ya. Romawi dan Yunani kuno. Berikutnya gaya romantis. Gaya romantis bermaksud atau dimaksudkan adalah sebuah gaya aliran seni lukis yang membesar-besarkan sebuah peristiwa
dengan dramatisir. Tokoh dari aliran ini adalah dari Indonesia adalah Raden Saleh. Nah, Raden Saleh ini terkenal dengan gaya aliran romantisme yang sangat dramatisir. Misalnya lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro serta berburu banteng. Aliran yang lain yaitu adalah naturalisme. Aliran naturalisme mengandung arti sebuah aliran yang mengambil keindahan alam, misalnya alam pegunungan, lautan, dan sebagainya. Tokohnya adalah Basuki Abdullah Wakidi dan pelukis-pelukis yang lain. Aliran yang lain adalah aliran realisme. Aliran realisme merupakan aliran yang menitik beratkan pada kenyataan, realis nyata pada sisi lukisannya, objeknya. Makanya ini tampak seperti foto ya. Selanjutnya aliran ekspresionisme. Nah, pelukis yang terkenal pada aliran ini adalah Basuki Abdullah. Kalau dalam mancanegara adalah Vincent van Gogh. Nah, aliran ekspresionisme sendiri mengandung arti merupakan aliran ekspresi jiwa seorang seniman, di mana curahan hatinya dituangkan pada lukisan tersebut. Aliran yang lain, aliran abstrak. Nah, ini bentuknya sangat rumit, objeknya sangat rumit, tapi akan terlihat indah pada karyanya. Dibutuhkan ekspresi yang kuat untuk menilai sebuah lukisan abstrak. Kira-kira itu bahasan mengenai aliran dalam seni lukis. Selanjutnya kita menginjak pada teknik-teknik seni lukis. Teknik yang pertama kita kenal dengan teknik akuarel. Teknik akuarel berkaitan dengan penyampuran warna menggunakan air. Berikutnya teknik plakat. Teknik plakat juga berkaitan dengan air. Hanya perbedaannya adalah sedikit pewarnaan yang tebal. Kemudian ada teknik pointillis dengan mengandalkan teknik titik-titik untuk membentuk suatu objek. Teknik yang lain adalah teknik spray atau semprot. Nah, ini menggunakan alat untuk menyemprotkan cat pada bidang lukisan. Kemudian kita kenal juga ada teknik mozaik. Nah, ini teknik tempelan kaca untuk membentuk suatu lukisan. Untuk selanjutnya yang akan kita tengahkan atau kita dalami adalah bahan dan alat untuk melukis. Bahan dan alat untuk melukis seperti kanvas, kemudian cat, kuas, palet, pensil, dan sebagainya. Kanvas terbuat dari kain yang dibingkai atau dikasih spandam. Selanjutnya ada pensil. Nah, pensil di sini sangat beragam dari 2B, H, dan HB. Ini memiliki cirinya masing-masing. Berikutnya untuk pewarnaan biasanya menggunakan cat akrilik, cat air, cat poster, cat minyak, dan sebagainya. Ada juga yang teknik kering menggunakan pastel color atau pensil warna bisa. Berikutnya teknik blok. Teknik blok menggunakan warna hitam. Nah, ini bisa menggunakan berupa tinta atau berupa cat. Alat atau bahan yang lain misalnya stencil. Ya, stencil ini untuk menyandarkan lukisan di saat digunakan untuk pelukis untuk melukis. Berikutnya kita menggunakan kuas yang sangat beragam jenisnya. Kuasnya memiliki fungsi masing-masing. Kemudian ada pisau palet, sama untuk menempelkan cat pada kanvas, biasanya menggunakan cat minyak.
Kemudian palet. Palet difungsikan atau berguna untuk menyampur warna. Tahapan melukis berikutnya bahasanya adalah dimulai dengan ide, kemudian membuat sketsa, pendetailan, dan finishing warna. Nah, kira-kira itu materi yang bisa disampaikan pada pembelajaran kali ini mengenai mengidentifikasi konsep dan prosedur melukis ya, atau berkarya seni lukis. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.